beli daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Quba, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi kepengurusannya, imam rawatibnya, remaja masjidnya, jamaah kaum bapak, kaum ibunya, orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat sunnah tarawih di malam yang ke-15 Alhamdulillah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Ramadan yang kita laksanakan. Rasul sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena dua hal, dua alasan. Yang pertama, karena menunjukkan imannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan puasa untuk orang-orang yang beriman. Kalaupun dia sehat atau sakit, tidak memiliki iman, maka dia tidak akan mampu berpuasa Ramadan. Kalaupun dia kaya atau miskin tapi tidak memiliki iman kepada Allah, maka dia tidak akan sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kita, destinasi akhir Ramadan ini tak lain dan tak bukan agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Rasul sabdakan, yang pertama karena iman kepada Allah, yang kedua wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Berapa pahalanya orang yang puasa? Unlimited, tidak terhingga. Tidak pernah disebutkan jumlah pahala orang yang puasa dalam Quran, tidak pernah disebutkan juga dalam hadis. Hanya dalam hadis qudsi Allah firmankan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Mereka berpuasa menahan lapar, haus dan dahaga untukku, maka aku yang akan langsung membayar pahala puasa mereka. Tanpa batas, tidak terhingga pahala puasa kita. Dalam agama kita, Pak, hanya ada dua hal yang Allah rahasiakan pahalanya.
Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Sudahlah kita puasa dan kita bersabar, maka insya Allah pahalanya amat sangat besar di mata Allah. Karena orang-orang tersebut berpuasa menunjukkan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, muara puasa kita, tujuan puasa kita adalah ada di ujung ayat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dokter yang datang ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, mohon doakan saya agar saya menjadi orang yang bertakwa. Maka Pak Kiai itu tersenyum ketika kemudian mengucapkan, "Ya, saya doakan mudah-mudahan Pak Dokter jadi orang yang bertakwa. Amin." Tapi kemudian Pak Kiai sambil tersenyum mengatakan, "Tolong Pak Dokter juga doakan saya agar saya menjadi dokter. Tolong Pak Dokter doakan saya agar saya menjadi dokter." Maka sang dokter tersebut bingung seraya berkata, "Kayaknya susah Pak Kiai kalau mau jadi dokter. Karena harus belajar dulu, harus keluar dulu, harus tekun dulu dalam belajar ilmu kedokteran." Maka sang Kiai sambil bersenyum mengatakan, "Sama Pak Dokter, jadi orang bertakwa juga tidak semudah itu. Tidak semudah mengucapkan amin. Karena orang yang bertakwa itu benar-benar harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu bukan hanya sekedar doa agar menjadi orang bertakwa, tapi kita harus ikhtiar bagaimana caranya agar menjadi orang yang bertakwa. Qaimin, qaimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu puasa Ramadan yang kita jalani, kita topang, kita tandu minimal dengan 3 amalan sunnah yang harus kita kerjakan. Tidak wajib, tapi jangan sampai tidak kita kerjakan. Karena ini adalah hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan maka rugi. Kenapa rugi? Karena tidak ada jaminan apakah kita masih bisa hidup di Ramadan tahun depan. Ya, insya Allah Ramadan tahun depan akan kembali datang. Tapi apakah kita masih bisa hidup? Apakah kita masih sehat walafiat? Tidak ada jaminan. Maka sekuat tenaga kita pandu, kita berikan Ramadan dengan bantuan 3 amalan sunnah agar menjadi orang yang bertakwa. Untuk mengkondisikan waktu, yang pertama adalah kita laksanakan sholat sunnah tarawih yang kita kerjakan ini. Ingat, pemenang sholat sunnah tarawih bukan yang paling datang duluan ke masjid. Yang menang sholat tarawih bukan yang sejadahnya duluan ke Masjid Kuba. Yang menang sholat tarawih adalah mereka yang bertahan sampai akhir Ramadan. Tarawih sendiri kita ingat artinya adalah istirahat. Karena para sahabat setiap 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian mereka agak lama untuk istirahatnya. Tadi Bilal sudah membaca sholawat yang agak lama untuk menyambut rakaat yang kelima dan yang keenam. Itulah yang dikerjakan para sahabat. Tarawih artinya istirahat. Istirahat kita dari rutinitas kebiasaan kita di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan biasanya ba'da isya udah ngumpul di ruang keluarga, ada yang duduk di warung kopi,
ibu-ibunya sudah megang remote, siap-siap habis isya nonton sinetron Ikatan Cinta, maka Ramadan ini kita istirahat dulu. Tahu aja katanya. Kita istirahat ba'da Isya, jangan pulang, tapi laksanakan sholat sunnah tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang sholat tarawihnya karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua adalah perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Rasul sabdakan afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Maka teringat firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 215, kepada siapa kita harus bersedekah? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Kalau mau sedekah adalah yang terbaik. Kalau itu uang yang besar nominalnya. Kalau itu makanan, makanan yang enak rasanya. Kalau itu pakaian yang bagus bentuknya. Kepada siapa afdolnya kita sedekah? Yang pertama falil walidain, untuk orang tua. Jangan sampai traktir sana, traktir sini, tapi orang tua tidak dipedulikan keadaannya. Yang kedua adalah wal aqrabin, untuk kerabat. Yang ketiga wal yatama, untuk anak-anak yatim. Khusus anak yatim kami sampaikan, kalau kita habis ngasih uang, ngasih sedekah ke anak yatim, jangan lupa minta doanya. Walaupun itu anak yatim hanya bilang amin, itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan uang nih Dek untuk buka puasa, nih Dek untuk bayaran sekolah, doain bapak ya biar sehat sekeluarga, atau doain ibu ya biar dagangannya laris. Ketika itu anak yatim hanya mengucapkan amin Pak, amin Bu, tembus sampai langit, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita memberi sedekah untuk para pengemis, untuk orang yang meminta-minta, atau untuk orang miskin. Cukup kita kasih sedekah saja, tidak usah minta doanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan kalian sedekah liwajhillah, hanya mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak mengharapkan imbalan, kami enggak mengharapkan terima kasih. Itu ayat untuk sedekah ke para pengemis dan orang miskin. Jadi anak-anak yatim kita kasih sedekah. Yang keempat adalah wal masakin, untuk orang miskin. Terlalu sempit berbicara sedekah hanya tentang uang, bisa juga tentang makanan. Rasul sabdakan, laisa bil mu'min man yabitu syab'anan wa jaru jambihi ja'iun. Bukan orang mukmin yang baik dia yang tidur pulas kekenyangan, perutnya penuh kekenyangan makanan, di kulkas rumahnya penuh banyak makanan, dia tidur pulas. Wajaru jambihi ja'iun, sedangkan ada tetangganya miskin kelaparan. Laisa bil mu'min, bukan mukmin yang baik, kata Rasul. Maka jangan sampai kita menumpuk-numpuk makanan, apalah lagi sekarang zaman milenial. Kurangi kita kalau mau makan, jangan foto, jangan posting-posting kalau bukan untuk jualan. Kalau untuk jualan makanan boleh posting status, tapi kalau hanya untuk sekedar makan, jangan kita foto, kita posting. Kenapa memang? Karena ada orang yang melihat postingan kita, status kita, dia ingin makanan tersebut, tapi dia miskin, tidak punya uang. Maka kita terkena ayat alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Maka cukup makanan kita baca doa kemudian makan. Yang kelima adalah wabnis sabil, para musafir. Selain sedekah sebagai penutup,
Yang ketiga adalah perbanyak membaca Al-Quran, amalan sunnah di bulan Ramadan. Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena menyampaikan wahyu Al-Quran. Siapapun orang yang berinteraksi dengan Quran, maka insya Allah menjadi manusia mulia. Oleh karena itu, ingat Rasul sabdakan al-mahiru bil Quran, orang yang pandai baca Quran, mujawwad, baca Qurannya bagus, tajwidnya sempurna, makhorijul hurufnya bagus, sifat hurufnya amat sangat sempurna, ma'asafaratil kiramil bararah, dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yatata'ta bitilawatihi wa huwa alaihi syaq, sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, baca Qur'annya masih belepetan, masih belepotan, tapi dia masih mau belajar. Di sini banyak asatiz kita, tolong ajarin saya Ustaz, saya mau baca Qur'an, kalau salah tolong dibenerin. Selama dia masih mau belajar Al-Qur'an, salah dalam bacaannya, dia terima ketika dinasehati, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Oleh karena itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Perbanyaklah kita ibadah di bulan suci Ramadan ini. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Demi kesempurnaan majelis ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.